Oke, jadi hari ini perkenalkan, saya Debbie dari KPW Kaltim, ada Mbak Mirna dari KPW Balikpapan, dan juga ada teman saya Rifki dari KPW Kaltim juga. Kita mau present sebuah inovasi digital untuk program sosial Bank Indonesia, namanya helpinghand.id. Jadi tadi udah disaksikan juga ya, untuk video-videonya, seperti apa sih, apa yang ingin kita capai dari helpinghand.id. Jadi mungkin langsung aja Mbak Mirna boleh duluan untuk latar belakang dan pengantar sedikit tentang PSBI-nya ini. Oke, terima kasih Mbak Debbie. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi seperti yang sudah tadi kita lihat bersama, nah untuk PSBI ini sendiri merupakan tugas pokok dari Bank Indonesia di kantor perwakilan seluruh Indonesia. Nah, pagu anggarannya sendiri itu mencapai 250 miliar yang harus dikelola setiap tahunnya. Dan ini terus bertambah. Peruntukan dari PSBI ini sendiri itu mulai dari rumah ibadah, edukasi publik, hingga juga penanganan bencana. Proses pemberian PSBI itu sendiri itu bisa atas inisiatif Bank Indonesia maupun dari pihak eksternal. Nah, di sini kita akan lebih menyoroti untuk yang pihak eksternal. Nah, saya akan sedikit menyampaikan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para project officer yang ada di daerah tentang untuk penyaluran PSBI ini sendiri. Yang pertama, ternyata di PSBI ini setelah kita teliti itu penyalurannya itu sangat terpusat di ibu kota provinsi atau kota besar atau tempat kedudukannya KPW itu sendiri. Kemudian ternyata biaya surveinya cukup besar, bahkan kadang bisa melebihi daripada nominal bantuan itu sendiri. Nah, perlu diingat juga ternyata orang-orang yang terlibat dalam proses PSBI di kantor perwakilan ini terbatas, di mana kebanyakan itu hanya paling banyak adalah 3 project officer PSBI yang sudah merangkap juga sebagai seorang humas. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa PSBI ini dananya selalu meningkat setiap tahunnya, terutama terkait dengan pengembangan kapasitas ekonomi dan juga UMKM. Padahal kita perlu memahami bahwa governance itu harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Karena ternyata PSBI ini adalah objek utama audit daripada DAI maupun BPK yang ada di KPWDN. Jadi setiap kali audit pasti ditanya yang pertama adalah PSBI-nya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa anggaran PSBI ini termasuk dalam anggaran operasional yang tentunya harus dipertanggungjawabkan kepada DPR. Dengan berbagai permasalahan yang ada dan juga challenge terhadap project officer itu, di sini kita bisa melihat nih yang pertama tadi saya sempat sampaikan bahwa penyaluran itu terkonsentrasi di satu tempat. Contoh misalkan di KPW Kalimantan Timur realisasi 2019 itu 100% berada di kota Samarinda. Hal yang mirip terjadi juga di wilayah kerjanya KPW Balikpapan di mana 87%-nya itu tersalurkan hanya di Balikpapan. Padahal Bapak Ibu ada 8 kota kabupaten lain yang mungkin bisa jadi lebih membutuhkan. Namun karena memang kita less manpower dan lain sebagainya, otomatis agak susah untuk melakukan itu. Tidak hanya di Kalimantan Timur sebagai pilot project kita pada PSBI ini, itu juga ternyata terjadi di lokasi lain, seperti misalkan di Provinsi Maluku, yang sifatnya dia kepulauan ya. Nah di kepulauan ini tentunya akan lebih susah lagi. 70%-nya itu tersalurkan di Ambon dan Maluku Tengah. Maluku Tengah ini posisinya dekat dengan Ambon. Hal yang sama terjadi pula di Lampung. Hampir 70%-nya itu terkonsentrasi hanya di Bandar Lampung saja. Sehingga ini kurang merata dan juga kurang adil. Nah, Bapak Ibu sedikit saya gambarkan untuk metode pengajuan PSBI itu bisa kami bilang ada 7 tahapan. Mulai dari pengajuan, surveinya itu 2 kali, mulai survei awal itu adalah untuk melihat bagaimana calon penerima itu dan juga identifikasi awal, baru survei kedua lagi di tahap keempat itu ada proses untuk verifikasi akhir. Hingga nanti kita pencairan dan melakukan monitoring. Tentunya ini yang menyebabkan juga tadi biaya surveinya bisa menjadi lebih membengkak. Nah, otomatis Bapak Ibu sekalian kita memerlukan untuk proses digitalisasi dari kegiatan penyaluran PSBI ini agar nanti bisa lebih singkat. Nah, inilah yang kami tawarkan. Oke, jadi kami menawarkan sebuah platform namanya helpinghand.id. Harapannya dengan adanya helpinghand.id ini jadi proyek progres semua PSBI yang tadinya selama ini dilakukan secara manual, kita kontak satu-satu ke calon penerima manfaatnya, itu bisa di-cut, jadi bisa lebih singkat, seluruhnya bisa lebih terbuka juga, karena akan lebih banyak calon penerima manfaat yang bisa mengakses si PSBI ini. Lalu, apa sih yang kami tawarkan dari helpinghand.id ini? Jadi yang paling pertama adalah keterbukaan informasi. Selama ini, penyaluran PSBI itu kebanyakan untuk eksternal berdasarkan proposal yang masuk. Otomatis PO PSBI pun punya kemampuan yang terbatas untuk menganalisis kira-kira si calon penerima manfaatnya ini benar-benar nggak sih legalnya gitu. Tapi kalau kita taruh di website, itu akan semakin banyak mata yang juga melihat dan juga saling mengoreksi. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kayak fraud, itu akan lebih mudah terdeteksi karena lebih banyak orang juga yang melihatnya.
Dan juga dengan keterbukaan informasi ini, harapannya kami bisa menjangkau daerah-daerah yang tadinya itu belum pernah dimasukin PSBI, yang selama ini tuh kita nggak pernah ke sana karena terlalu jauh, dan mereka nggak tahu karena mereka jauh juga dari BI gitu. Yang kedua adalah otomasi database. Ini juga sangat penting karena ini akan mempersingkat, terutama bagi Satker Pengampu, yang selama ini kalau misalnya mau mengumpulkan laporan realisasi itu nanya satu-satu, udah belum. Nah, dengan adanya helpinghand.id ini, nggak cuma realisasi yang bisa dipantau secara real time, tapi juga Satker Pengampu itu bisa memonitor siapa sih yang lagi mengajukan, siapa sih yang lagi mengajukan ini harusnya nggak boleh diproses oleh KPW karena ini nggak sesuai dengan lembaga-lembaga yang boleh dapat PSBI gitu. Lalu hal ini juga si Helping Hand ID ini juga mengeliminasi survei awal tadi yang kata Mbak Mirna sebutin, surveinya perlu 2 kali, nanti jadi cuma perlu 1 kali karena kita nggak perlu lagi datengin satu-satu calon penerima manfaatnya, lalu mengakses secara fisik, secara manual gitu, nggak perlu lagi. Nanti later itu akan ada offer project. Jadi offer project ini sifatnya untuk PSBI yang sering. Contohnya misalnya kayak berapa banyak sih KPW yang selalu menerima pengajuan minta bantuan dana itu dari kegiatan mahasiswa gitu ya. Jadi kalau ada offer project kita bisa bilang 20 juta nih KPW Kaltim atau KPW Balikpapan bulan Februari mau salurkan buat kegiatan mahasiswa. Jadi nanti proposalnya yang masuk. Jadi kita bisa assess yang terbaik dari proposal-proposal itu yang masuk. Gitu. Ini contoh tadi berapa nominal yang kita save untuk kegiatan PSBI ya. Jadi kita bisa di satu provinsi itu ada 70 juta yang kira-kira bisa di-save setiap tahunnya. Bayangkan kalau itu dilakukan di 34 provinsi. Dan juga sebenarnya biaya untuk hosting server seperti helpinghand.id ini juga nggak terlalu mahal setiap tahunnya. Jadi sangat-sangat mengurangi biaya. Jadi bisa digunakan dana itu untuk menyalurkan ke orang lain lagi gitu. Oke, jadi apa sih yang berubah? Yang paling pertama, cara pengajuan programnya. Nggak lagi pakai hard copy datang ke KPW, ini proposalnya gitu. Nggak, semuanya disubmit melalui helpinghand.id. Saya mengajukan untuk kegiatan mahasiswa, saya juga bisa lihat teman saya yang lain yang juga lagi mengajukan. Jadi nanti akan lebih fair siapa yang diterima dan siapa yang enggak. Jadi itu akan meminimalisir kayak suuzon ke BI, kenapa BI hanya nerima satu kelompok tertentu gitu. Lalu survei 1 tadi udah nggak ada. Lalu untuk persetujuan juga nanti akan otomatis akan ke link. Jadi kelihatan siapa sih yang disetujui, dan itu akan auto ke reply juga ke emailnya dan juga ke WhatsApp message-nya gitu. Lalu pencairan dan monitoring anggarannya juga akan lebih mudah karena semuanya real time. Oke, jadi harapannya nanti akan terdistribusi lebih merata. Memang akan ada konsentrasi di Balikpapan dan Samarinda, tapi nggak akan sebesar sebelumnya, karena memang kalau berdasarkan populasi, Samarinda dan Balikpapan itu adalah 2 kota paling terpadat di Kalimantan Timur. Begitu juga mungkin beberapa provinsi lainnya gitu. Memang ada risiko wilayah di daerah pelosok Mahakam Ulu itu sangat susah, jadi kita bisa pakai skema titip proposal soft copy-nya, nanti bisa dibantuin oleh project officer-nya. Jadi tetap mereka akan launch di website-nya helpinghand.id kalaupun mengajukan dari Mahakam Ulu. Nah, sistem yang down dan error juga bisa dimitigasi, kita bisa maintenance rutin, lalu rendahnya kepahaman gimana cara ngajukan proposalnya, itu semua akan dijawab di FAQ-nya. Saat ini memang lagi tahap implementasi sampai Maret, karena memang saat ini yang tersedia itu mock-up, jadi banyak beberapa hal yang memang masih harus dikembangkan supaya lebih gampang gitu ya user experience-nya. Nanti akan diimplementasikan dulu di wilayah Kalimantan Timur, lalu setelahnya bisa dicoba diaplikasikan di wilayah 3T. Jadi ada beberapa kantor perwakilan yang memang letaknya itu di border atau misalnya agak dalam gitu ya dari provinsi lainnya. Oke, setelah ini juga teman saya, Mas Rifki, juga akan melanjutkan tentang user experience-nya nih. Gimana sih cara menggunakan helpinghand.id gitu. Makasih banyak. Aku mau batuk.